anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar pemirsa Quru Alami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah ya. Saya ya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk men-share sesuatu tentang manfaat tanaman herbal ini untuk kesehatan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yaitu tentang obat yang sedang viral ini, Kutsul Hindi, ya, Kutsul Hindi. Kita akan membahas dari dua sisi. Pertama dari sisi hadis, yang kedua dari sisi herbalis, begitu ya. Di dalam sebuah hadis, sebagaimana kita tahu di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kemudian babnya itu, kitabnya itu kitab aktif, ya. Rasulullah SAW bersabda, cuman kita baca terlebih dahulu, ya, ada dari sanadnya, ya dari penyambungannya, yaitu hadatsana Shadaqah Ibnul Fadil, bahwasanya telah menceritakan kepada kami Shadaqah Ibnu Fadil, kemudian akhbarana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, qala sami'tu Az-Zuhriyya, aku telah mendengar Az-Zuhri, an Ubaidillah, dari Ubaidillah, an Ummi Qais binti Mihsan, dari Ubaidillah dari Ummi Qais binti Mihsan, qalat, berkata Ummi Qais tersebut, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bihadzal udil hindi, dianjurkan atas kalian dengan dahan atau tangkai hindi ini. Maksudnya tangkai hindi ini adalah al-Qustul Hindi, karena di hadis sebelumnya menceritakan tentang Qustul Hindi dan sambungnya ke sini gitu. Fa inna fihi sab'atun asfiya, bahwasanya di dalam Qustul Hindi itu ada 7 pengobatan. Di antaranya yusta'atu bihi minal uzrah, yusta'atu bihi minal uzrah, ya. Mengobati padanya itu penyakit uzrah. Apa itu penyakit uzrah? Uzrah itu penyakit radang tenggorokan. Dalam ilmu klasik itu radang artinya panas. Nah, panas itu bisa banyak kategori. Bisa amandel, kemudian juga memang radang tenggorokan itu sendiri, bisa juga polip, ya, radang mengakibatkan bekuan-bekuan begitu ya, dan yang sebagainya. Ya, tenggorokan nyambung pada hidung begitu ya. Dan memang ketika uzrah itu, ya, pengobatannya itu, ya, di bab yang sebelumnya adalah dengan sumut, yaitu dengan digurah begitu ya. Jadi antara tenggorokan kemudian dengan hidung itu satu aliran, ya, satu arus, sehingga kita bisa menggunakan ketika polip, ya, bisa kita gunakan dengan metode seperti ini, as-sumut, yaitu dengan gurah begitu. Nah, ini namanya al-uzrah, ya. Kemudian bunyi berikutnya wa yuladu bihi min dzatil jambi, ya, melepaskan atau mengeluarkan ataupun juga menyembuhkan, artinya min dzatil jambi, penyakit dzatil jambi. Apa itu penyakit dzatil jambi? Penyakit dzatil jambi itu adalah penyakit peradangan paru-paru, ya, artinya yang disebabkan oleh peradangan, ya, peradangan paru-paru. Ataupun bisa dalam kategori yang lain, bahwasanya kanker itu juga peradangan, kemudian juga peradangan yang disebabkan oleh virus, bakteri, ya, artinya panas lembab yang ada pada paru-paru, itu namanya peradangan dalam kategori atau dalam kacamata pengobatan klasik begitu ya. Itu dari sisi hadis, bahwasanya Rasulullah SAW mengajurkan untuk penggunaan Qustul Hindi. Sekarang dari klasik,
Kalau dari kata klasik ya, artinya kenapa Rasulullah SAW menganjurkan ini? Gitu. Ya kita bedah dari sisi klasiknya. Gitu. Ada apa sih kandungan-kandungan di dalamnya begitu? Di dalam klasik pengobatan klasik itu, bahwasanya untuk mengobati itu kita melihat dari sisi sifat tanaman, kemudian rasa tanaman dan juga arah gerak tanaman. Jadi melihat kandungannya itu dari sisi seperti itu. Jadi tidak menggunakan melihat kandungannya itu tidak dengan alat-alat canggih, misalkan menilik kandungannya apa, terdapat kandungannya apa, vitamin atau apa tidak, tapi dari sisi sifat, kemudian rasa dan juga arah gerak itu cara pengobat herbal klasik dalam memahami, dalam mengobati penyakit dengan penelitian tersebut begitu ya. Dan itu bersifat final, artinya ketika sudah diketahui rasa, kemudian sifat, kemudian arah gerak, itu sudah tidak ada penelitian lagi bagi kami begitu maksudnya, bagi pengobat klasik itu. Nah, pistil hindi ini mempunyai sifat hangat. Nah, dari hangatnya ini bisa mengusir kelembaban ya. Jadi kenapa orang bisa lembab, itu bisa karena dingin ataupun ada kelemahan. Maka dengan adanya hangat ini, energi vital pada paru-paru itu dikuatkan kembali ya. Energi vital pada paru-paru dikuatkan kembali, sehingga ketika paru-paru itu kuat, dia bisa meluruhkan kelembaban-kelembaban yang ada pada paru, kemudian menurunkannya ya, karena paru-paru itu mempunyai energi dorong ke bawah, sehingga lembab-lembab yang ada paru-paru itu didorong keluar melalui buang air besar begitu. Kemudian paru-paru itu pustul hindi itu punya rasa pedas dan pahit ya. Dikarenakan pedas itu pun ya, karena ada rasa pedas biasanya panas. Nah, dari panas itu ya bisa menghangatkan paru-paru, kemudian juga meningkatkan energi vital begitu. Dalam kustul hindi pun ada rasa pahitnya. Nah, rasa pahit ini sebagai tonifikasi, sebagai peredam radang tersebut ya. Radang artinya kan panas gitu kan. Peradangan adalah panasnya. Ada istilah ya, si fulan telah meradang ya, berarti dia telah memanas gitu. Jadi peradangan itu adalah panas. Nah, maka dengan adanya pahit ini mentonifikasi atau meredam panas yang ada pada paru-paru tersebut, atau bisa mengharmoniskan sifat hangat dan padas tersebut karena ada pahitnya itu ya, begitu. Itu tentang pustul hindi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada pustul hindi yang kita bisa hadirkan gitu, atau langka atau dan yang lain sebagainya karena permintaan banyak begitu kan? Bagaimana? Bisa nggak diganti? Bisa, dengan karakter sifat yang hampir sama karakternya begitu. Apa itu? Habatus sauda gitu. Habatus sauda ini menurut pandangan klasik ya. Jadi ketika seorang klasik itu, ketika obat yang satu habis ya tidak kebingungan, cari obat yang sifat dan rasa dan arah geraknya hampir sama begitu ya, yaitu habatus sauda. Bahkan habatus sauda ini ya sangat direkomendasikan oleh Rasulullah SAW begitu. Sebagaimana di dalam hadis ini pun ya, di dalam kitab Sahih Bukhari pun tercantum ya, dari Abi Hurairah yaqulu, Rasulullah SAW bersabda, fil habatis sauda, di dalam habatus sauda, syifaun, ada obat, min kulli da'in ya, dari seluruh penyakit illasam, kecuali sam. Qala Ibnu Syihab as-samu al-maut, berkata Ibnu Syihab bahwasanya as-sam itu adalah maut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya habatus sauda juga insya Allah bisa ya untuk menanggulangi segala penyakit ya, mungkin termasuk COVID juga insya Allah. Ketika kita yakin kepada Allah bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu. Bahwasanya ini adalah semuanya wahyu dari Allah, itu pasti benar adanya begitu ya. Nah, habatus sauda itu mempunyai sifat apa? Sifat hangat, sama punya sifat hangat tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi begitu. Yang kedua punya rasa pedas dan juga pahit begitu.
Nah, istimewanya habatus sauda itu adalah aromatik. Artinya dia punya aroma yang aromatik itu naik ke atas, tercium dari jauh pun terciumnya. Jadi aromatik ini bisa menyembuhkan penyakit bagian atas. Ya, kalau ada yang sakit kepala karena angin, migrain, nyut-nyutan, kemudian kelembaban-kelembaban yang ada di kepala, itu bisa menggunakan habatus sauda karena dia berupa aromatik begitu. Ya, kalau kustul hindi ya tidak disebutkan di dalam literatur klasik bahwasanya kustul hindi ini aromatik. Ya, karena dia batang bisa jadi dia itu tenggelam gitu ya, karena memang tidak disebutkan bahwasanya itu aromatik. Tapi habatus sauda bahwasanya mempunyai khas aromatik, dia bisa uapnya itu ya, aroma itu bisa naik ke atas dan menyembuhkan penyakit-penyakit bagian kepala. Itu sekilas tentang obat ya kustul hindi dengan habatus sauda begitu. Saya kira pemaparan saya ini, penjelasan saya ini saya cukupkan gitu, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penuturan. Kita sama-sama belajar, yang kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya utarakan itu bermanfaat buat diri saya, buat antum semua dan seluruh umat manusia. Saya kira akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.